Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sapaan firman Tuhan untuk kita pada minggu pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dalam perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kamu keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudaraku, harapan masa depan yang lebih baik dari hari ini merupakan suatu cita-cita semua orang. Peningkatan taraf hidup, status sosial ekonomi lebih baik hari esok daripada hari ini adalah juga merupakan impian kita bersama. Orang tua ingin agar anak mereka lebih baik daripada kehidupan orang tuanya, makanya orang tua berkorban dengan tidak segan-segan mengorbankan material, tenaga demi kemajuan kebaikan anak-anak mereka di kemudian hari. Demikian juga anak-anak berlomba serta berjuang dalam sekolah pekerjaan agar mencapai kondisi lebih baik dari teman sekampungnya. Harapan dan cita-cita hari esok lebih baik dari hari ini adalah juga cita-cita bersama pembangunan bangsa dan negara kita, agar kemiskinan semakin berkurang. Demikianlah kita dengar janji-janji partai politik pada kampanye mengumbar janji, kalau kami menang, kalau kami terpilih pada pemilihan Sanek dan Presiden tahun 2009 yang lalu, dan semua organisasi pemilu menjual banyak janji, mengumbar janji, akan berjanji menciptakan lapangan kerja sehingga pengangguran di negara kita semakin berkurang. Ada yang berjanji harga sembako akan turun dan murah oleh karena partai kita, partai Woksini. Dulu di Monaco kita sebelum ada listrik masuk desa, mereka juga berjanji semua desa di tanah air kita, di kampung kita akan masuk listrik, agar ibu-ibu dan anak-anak belajar jangan lagi pakai lampu teplok. Juga pemasangan air pump ke rumah-rumah agar ibu menyuci dan mengambil air jangan jauh lagi, turura ke sungai,
mereka berjanji akan dibuat jalan yang baru antar desa, sehingga kita penduduk di sini tidak akan berjalan kaki lagi jauh-jauh. Orang bisa berjalan dengan pakai kendaraan bermotor. Itulah janji-janji. Semua janji biasanya menyenangkan, hampir tidak ada janji yang menyusahkan orang, sehingga orang yang mendengarkan janji tersebut bergembira, dia menari-nari, berteriak-teriak, bertepuk tangan, padahal mereka dengar adalah hanya kata-kata. Mereka belum mendapat listrik, belum mendapat pekerjaan, harga sembako masih tinggi, belum ada pipa air. Ucapan juru kampanye seolah-olah menyelesaikan seluruh masalah, padahal mereka hanya beri janji-janji. Sesudah pemilu orang kecewa sekali. Karena apa? Memang mereka berkata lepas tanpa ada perjanjian. Janji dia ucapkan secara lepas, bebas, bukan secara tertulis dan terikat. Demikianlah janji-janji manusia sering tidak ditepati. Tetapi dalam firman hari ini, Bapak dan Saudara, janji Tuhan, ucapan Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya bukan hanya janji-janji kosong. Harapan masa depan akan terjadi. Hari esok bagi bangsanya akan terjadi lebih baik dari hari ini. Harapan masa depan lebih baik dari hari ini disampaikan Tuhan kepada bangsanya yang terancam mau dibuang ke Babilonia. Yesaya melihat situasi emergensi yang gawat sedang dihadapi bangsanya Israel, Juda, baik dari sudut hankam sosial budaya maupun agama. Mereka akan mengalami kehancuran. Ekspansi tentara Babilonia akan datang. Ekspansi tentara Asyur akan datang untuk menaklukkan Yerusalem dan membawa penghuninya akan menjadi tawaran nanti. Kenapa ini terjadi? Karena saya melihat sebagian besar pemimpin bangsa, pemimpin negara bukan lagi pemimpin yang membawa bangsanya ke arah perbaikan. Penipuan merajalela di mana-mana. Penyalahgunaan kuasa kewenang-wenangan semakin menjadi-jadi. Masyarakat yang status sosial ekonominya rendah menjadi korban pemerasan, korban pemaksaan. Para pekerja baik Allah pada zamannya sudah bekerja sama dengan pencuri, sehingga tidak seorang pun tokoh menjadi pola anutan, figur manusia, sosok manusia yang diteladani, dan masyarakat seperti kehilangan pegangan siapa yang mau ditiru, sehingga mereka sulit memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dikehendaki Tuhan. Dengan menamati perangai bangsa Tuhan, bahkan membiarkan bangsanya akan diancam. Satu tragedi yang menyedihkan nantinya. Ekspansi tentara Asyur, langkah berat sepatunya sudah diambang pintu. Dan negara Babilonia juga dari utara sudah mengancam. Terjadilah persaingan dua negara besar adik kuasa. Mau meluluh lantakan Israel akan dibawa kehancuran untuk masa-masa yang akan datang. Benar Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dinubuatkan Tuhan itu terjadi. 587 sebelum Kristus, saat Nebukadnezar dengan bala tenteranya ekspansi ke Yerusalem, menghancurkan parit Yerusalem, temboknya. Demikian juga baik Tuhan yang telah dibangun Raja Salomo dahulu, dan membawa penghidunya menjadi tawanan di Babel selama 70 tahun di Babilonia. Mereka mengalami kepahitan, tetapi di balik kepahitan itu Tuhan mampu melihat ke depan. Akan terdengar nubuatan Tuhan melalui Yesaya. Ada harapan hari
Seperti bahasa lagu pop, tidak selamanya mendung itu jadi gelap. Motto dari Raden Kartini, tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, tokoh emansipasi, habis gelap timbullah terang. Atau seperti upama orang Batak kalau mengakuli, baru nama dulu ngaku pilo-pilo nama raja. Sedang mengalumur Roma Najanda. Harapan masa depan yang lebih baik ditandai dengan satu dalam firman ini. Akan semua orang merindukan memasuki rumah Tuhan untuk mendengarkan pengajaran firman. Dikatakan Bapak Ibu dan Saudara akan terjadi pada hari-hari yang terakhir nantinya. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Sehingga banyak orang berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Mari kita naik ke rumah Tuhan, rumahnya Yakub, supaya ia mengajarkan kepada kita tentang jalan-jalannya dan hukumnya. Sebab dari Sionlah keluar pengajaran, dan dari Yerusalemlah keluar firman Tuhan. Kenapa kesaksian ini boleh terjadi? Kenapa juga orang kafir mau mengikut Israel pada zamannya itu? Karena kuat kuasa Tuhan campur tangan dalam kehidupan bangsanya begitu luar biasa. Tangan Tuhan yang kuat boleh melepaskan bangsanya, memerdekakan Israel dari perbudakan Babilonia. Tanpa diduga ibu bapak dan saudaraku, Raja Kores yang belum mengenal Tuhan dari Persia datang mengalahkan Raja Nebukadnezar yang menjajah Israel selama 70 tahun. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Israel diberikan kebebasan untuk pulang ke tanah airnya tanpa harus bertempur. Sehingga bangsa Israel seperti anak-anakan menuju tanah airnya di tanah Kanaan. Mereka bertemping sorak, mereka bernyanyi-nyanyi. Malah Raja Kores memberikan wasiat, surat perintah agar bangsa apapun yang bertemu dengan Israel di jalan, mereka harus ditolong. Tidak ada seorang pun yang menghalangi. Malah diambilnya perbendaharaan kerajaan dipakai Israel, Esra dan Nehemia membangun tembok Yerusalem kembali untuk mereka memuji Tuhan kembali. Inilah perbuatan ajaib Tuhan dengan melihat bagaimana besar kasih Tuhan, sehingga bangsa kafir yang melihat kehidupan Israel yang pulang ke tanah airnya, mereka menjadi tertarik. Luar biasa Tuhan Israel. Mereka tergagum-gagum, mereka terheran-heran bagaimana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan umatnya, boleh melepaskannya dari pembuangan Babilonia. Inilah yang dinubuatkan Yesaya. Akan banyak bangsa-bangsa, mari kita naik ke gunung Tuhan. Mari kita memuji Tuhan Yakub, karena dari gunung Tuhanlah ada pengajaran dan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara, mereka meyakini bahwa di rumah Tuhan itulah sumber pengajaran dan sumber pengetahuan akan firman Tuhan. Di sanalah bangsa itu tahu apa itu yang disukai Tuhan dan apa yang dibenci Tuhan. Ibu bapak dan saudaraku, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita mau mengajak orang-orang banyak untuk memasuki rumah Tuhan, untuk menerima pengajaran Tuhan? Apakah fungsi gereja kita sekarang masih berperan benar sebagai sumber ajaran firman Tuhan? Atau masihkah anak-anak kita, orang banyak merindukan masuk ke rumah Tuhan seperti ajakan Nabi Yesaya? Mari kita memasuki ke gunung Tuhan, menerima pengajaran dengan Tuhan. Apa itu fungsi pengajaran firman Tuhan? Kalau kita baca ibu bapak dan saudaraku 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, menegur orang yang salah, memperbaiki kelakuan agar seseorang dilengkapi menjadi
menjadi orang yang baik demi anak-anak Tuhan. Ibu bapak dan saudaraku, di suatu jemaat pendeta berkhotbah, minggu pertama dia berkhotbah, saudaraku, kita harus singkirkan dosa judi pacuan kuda di daerah ini. Selesai pendeta berkhotbah, penitua simbuannya, Pak Pendeta, gak usah berkhotbah seperti itu dong. Karena judi pacuan kuda pemasukan pajak terbesar di kota ini. Minggu kedua, pendeta juga berkhotbah tentang jahatnya nikotin rokok. Pendeta katakan, gak usah dikhotbahkan Pak Pendeta, sebab tembakau hasil terbesar di daerah ini membangun kota ini. Minggu ketiga, pendeta berkhotbah tentang jahatnya minuman alkohol. Pendeta, jangan berkhotbah demikian pendeta, karena turis-turis dari Perancis datang ke sini karena alkohol yang istimewa di daerah ini. Kalau demikian apa yang saya khotbahkan? Biarlah pendeta berkhotbah tentang dukun, tentang jahatnya sihir, tentang jahatnya penyembahan berhala, sebab mereka itu jauh 50 mil di hutan sana, bukan di daerah ini. Kemudian pendeta mengambil botol yang berisi racun dan di labelnya juga awas berbahaya racun. Coba kalau label botol ini saya ganti dengan label yang misalnya sirup yang manis, apa yang mungkin terjadi bagi orang yang meminumnya? Sama seperti itu juga Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau kita merindukan firman Tuhan di bait Tuhan, ada di sana pengajaran, ada teguran, ada memperbaiki kelakuan. Jadi kalau firman Tuhan yang diajarkan di sini, mari kita ke rumah Tuhan, bersedia kita ditransformasi, diperbaiki, sehingga kita diperlengkapi menjadi orang yang sempurna, di mana Tuhan menjadi milik yang baik dari Tuhan. Itulah Bapak Ibu dan Saudara yang mau dikatakan firman ini. Mari ke rumah Tuhan. Mau kita berubah, menerima pengajaran, teguran, agar kita semakin sempurna. Karena itulah tujuan pengajaran dalam rumah Tuhan. Harapan masa depan yang lebih baik ditandai dengan perdamaian. Mari kita naik ke gunung Tuhan karena pengajaran firman Tuhan, dan timbullah di sana perdamaian. Rasanya Ibu Bapak dan Saudaraku, puncak gunung ini mungkin terlalu tinggi sehingga orang sulit mendaki, sehingga pengajaran tentang damai sekarang ini di negara kita sulit kita terima, sulit kita alami. Ternyata damai telah menjadi suatu barang luks yang sukar ditemukan di dalam kehidupan kita maupun di negara kita. Saat ini sepertinya tidak ada damai di Papua, tidak ada damai di DPR, di KPU, di KPK. Sepertinya tidak ada damai di lembaga peradilan di negara ini. Kebencian, sakit hati, balas dendam, intrik, rekayasa saling menjatuhkan, seperti virus yang mengeruk di mana-mana sekarang. Sulit dibendung dan sulit diberhentikan. Sehingga apa harapan Yesaya mustahil kita temui. Dikatakan pedang akan dirubah menjadi mata baja, tombak akan diubah menjadi pisau pemangkas, menjadi alat-alat pertanian. Senjata yang membunuh orang dipakai menjadi kesejahteraan masyarakat umum. Membangun anggaran negara dihabiskan untuk berperang, mesin-mesin pembunuh dipakai untuk membeli mesin-mesin pertanian, untuk membangun kehidupan sejahtera banyak orang. Berubah fungsi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah ucapan Yesaya ini hanya sebagai mimpi?
sebagai mimpi di siang bolong. Apakah harapan ini masih boleh kita alami di tengah-tengah bangsa kita? Saudara, kalau demikian bagaimana harapan masa depan agar tercapai damai? Itulah perjuangan umat Tuhan, itulah perjuangan kita. Dari mana itu damai? Mari ke gunung Tuhan. Mari minta pengajaran Tuhan. Mari kita diajari firman Tuhan. Damai Bapak Ibu dan Saudaraku dalam bahasa Girika eirene, mirip shalom, keselarasan harmoni yang berkautan kesejahteraan jasmani dan rohani. Bagaimana damai kalau perut ini kosong? Itu makanya Abraham Maslow teori kebutuhan, dia membuat hierarchy of need, teori kebutuhan semakin bertingkat. Dia katakan kebutuhan yang paling mendesak di negara adalah kebutuhan primer sandang pangan. Kalau ini tidak dibutuhi, akan cepat menurut kedengkian, kaos, akan terjadi kebingasan, akan terjadi kekacauan. Kalau demikian Bapak Ibu Saudaraku, dari mana ini? Sehingga damai itu erat dengan keadilan, erat hubungannya dengan kebenaran. Semuanya itu bersumber dari pengajaran firman Tuhan, dari gunung Tuhan, pengajaran Tuhan, rumah Tuhan. Damai bukan sementara yang dirajut oleh manusia, yang sebentar berdamai, besok bertikai. Sehingga Martin Luther, damai di dunia ini bagaikan seutas tanah yang lapuk. Kalau demikian, di mana sumber damai? Perdamaikan dulu dirimu dengan Tuhan, baru kamu boleh berdamai dengan sesama manusia. Sebelum kita berdamai dengan Tuhan, mustahil kita boleh berdamai dengan sesama manusia. Damai kembali kepada sumbernya, kepada Tuhan. Sekiranya Bapak Ibu dan Saudaraku, semua agama-agama di Indonesia mengajarkan keadilan, kebenaran, mungkin kita telah menuai damai dalam kehidupan kita. Negara kita satu-satunya negara yang paling setia beragama. Setiap lorong-lorong ada rumah ibadah, rumah bagi mereka beragama. Setiap pagi, siang, sore kita dengarkan seruan dengungan agama. Menteri agama satu-satunya di dunia hanya di Indonesia, Menteri Agama. Tetapi Bapak Saudaraku, kenapa dikatakan negara kita negara terkorup? Kenapa termasuk negara kita tidak haji? Ibu Bapak dan Saudaraku, saya berikan anekdot. Satu ketika katanya Tuhan mengundang semua pemimpin-pemimpin negara, dan masing-masing pemimpin negara mengajukan satu pertanyaan. Yang hadir pemimpin negara Amerika Serikat. Tuhan, berapa lama lagi negaraku bebas dari korupsi dan KKN? Tuhan katakan sabar, 10 tahun lagi. Pemimpin itu pergi dan menangis. Kemudian datang pemimpin negara Malaysia, Tuhan, berapa lama lagi negaraku bersih dari korupsi dan KKN? Oh sahabat, 20 tahun lagi. Pemimpin negara Malaysia pergi dan menangis. Kini giliran pemimpin Indonesia, Tuhan, berapa lama lagi negaraku bersih dari korupsi dan KKN? Tuhan yang menangis. Bukan manusia, bukan pemimpin, jadi Tuhan yang menangis. Artinya memang begitu sulit diberantas. Kalau demikian Bapak Ibu dan Saudara, di mana letaknya damai keadilan? Tidak ada jalan satu-satunya. Melibatkan dua dan ibadah. Mari ke gunung Tuhan, terima ajaran Tuhan. Sebab dari gunung Tuhanlah keluar ajaran yang benar. Sehingga dari rumah Tuhanlah kita memiliki apa yang dibenci Tuhan, apa yang tidak dibenci. Sehingga benar ajarkan firman Tuhan ini. Dan topik minggu kita hari ini,
Mari berjalan dalam terang Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan maksudnya menyingkirkan segala perbuatan kegelapan. Berjalan di dalam terang Tuhan, tinggalkan kuasa kegelapan. Itu yang diberitakan dari epistel. Ibu bapak, dalam mitos Yunani, pada malam hari ada cerita orang berperang. Ada cerita orang ketidakadilan. Ada cerita tentang pemutarbalikan fakta dan kebenaran. Sehingga tidak seorang pun manusia memegang kebenaran. Itulah cerita malam hari. Yesus pernah situasi sekarang, situasi malam hari, di mana manusia saling membenci, saling memfitnah, saling menyebarkan gosip, yang satu menyalahkan yang lain. Tetapi Paulus dalam epistel yang kita baca, janganlah kamu turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Efesus 5 tadi, ayat 11. Yang tidak berbuatkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jangan kamu serempet-serempet dengan pekerjaan kegelapan. Ada budaya permisif, budaya serba boleh. Sepertinya seorang itu toleransi. Nilai-nilai yang baik yang selama ini kita peroleh sekarang sudah berubah. Tetapi kepada anak-anak Tuhan, berjalan dalam terang Tuhan pakai panca indera yang terlatih, sehingga kamu boleh memilah-milah mana yang baik, mana yang kurang baik di mata Tuhan. Untuk itulah ibu bapak dan saudaraku, berjalan dalam terang Tuhan berarti percaya ada harapan hari besok yang lebih baik. Makanya orang Kristen tidak boleh pesimis. Berharap bahwa Tuhan boleh berbuat yang terbaik seperti yang dikatakannya kepada Israel. Jika keadaan bangsa kita sekarang terpuruk, tapi ada harapan, kitalah juga orang Kristen berdoa untuk bangsa kita. Bagaimana Tuhan berbuat bertindak dalam pentas sejarah bangsa Israel, kita yakini juga Dia akan berbuat hari ini dalam kehidupan anak-anaknya. Ini harus kita yakini sebagai orang Kristen yang berharap ke masa depan. Karena firman Tuhan hari ini, pada hari-hari yang akan datang akan terjadi perbaikan. Orang akan berduyun-duyun masuk ke rumah Tuhan dan mendengarkan ajaran firman-Nya. Yang kedua, berjalan dalam terang Tuhan selalu merindukan pengajaran Tuhan. Sebab di sanalah tahu apa yang kehendak Tuhan dan apa yang dibenci Tuhan. Berjalan di jalan Tuhan, mari kita berusaha menciptakan damai dalam kehidupan kita. Ibu bapak dan saudaraku, inilah harapan masa depan yang akan lebih baik yang disampaikan Tuhan melalui hamba-Nya Yesaya, sehingga kita mampu melakukan terbaik bagi gereja kita, bangsa kita, keluarga kita, karena Tuhan senantiasa menyertai anak-anaknya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengerahkan kehidupan kami, agar kami senantiasa berjalan di dalam terang Tuhan. Berjalan di dalam terang-Mu, Tuhan mengajak kami dalam kehidupan kami bahwa Tuhan boleh berbuat yang terbaik dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan berbuat kepada bangsa-Mu Israel, membuat mereka boleh bahagia, merdeka, mencicipi kebaikan Tuhan. Kami yakini juga Tuhan berbuat hari ini bagi anak-anak, juga bagi bangsa dan negara kami. Biarlah kami Tuhan menjadi orang Kristen yang optimis, jangan merasa putus asa, karena kami yakini bahwa Tuhan mampu berbuat dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara kami. Tuhan juga mengajak kami agar selalu merindukan pengajaran firman Tuhan, agar kami selalu merindukan untuk masuk ke rumah Tuhan, mengajak teman-teman kami, karena di rumah Tuhanlah kami mendapat pengajaran yang baik,
pengajaran firman Tuhan untuk semakin memperbaiki kehidupan kami ke arah yang baik untuk masa-masa yang akan datang. Tuhan juga mengajak kami agar berjalan di dalam terang-Mu, agar kami boleh mengalami damai, damai sejahtera, damai di hati, damai di bumi, damai juga dalam kehidupan keluarga kami, bangsa kami. Tuhan Bapa kami di sorga, inilah harapan kami, inilah cita-cita kami, inilah yang kami idam-idamkan, agar apapun peristiwa dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara, Tuhan mampu melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Inilah Tuhan kami yang hadir di sini, terimalah kami dan doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.